Ini rusaknya citra pesantren gara-gara sial dangkalan ono dia, si Panjul. Bener bang, saya kemarin ceramah belum lama di Eretan Indramayu, saya bilang aja begitu. Ini harus turun tangan pemerintah kita, negara harus turun tangan, udah jelas-jelasan. Bukan hanya merugikan Islam, tapi merugikan negara, musuh negara tuh Panji Gumilang. Iyalah, lagu kebangsaan Indonesia Raya dirubah kok, seharusnya marah dong. Ngaku di mana Pancasilais, anti Pancasila. Sekarang lu yang ngaku Pancasilais ngomong, bener bang? Lo lagu kebangsaan Indonesia udah jelas dikarang, jelas dirubah liriknya. Pakai mencampur adukan antara usul dengan muamalah, udah agak jelas sudah. Nah kalau memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam alaikum, pret, salam alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami yang tercinta, Al-Mukarram Sahibul Fadilah, Sahibul Ma'had, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Aang Oki Firdaus. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat wal afiyah, Allah berikan kekuatan dan kesabaran dalam membimbing kita, serta ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita hormati guru kami yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita, yaitu ad-da'i ilallah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Alwi. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua, dan insya Allah beliau kita doakan senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah, serta inayah lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para habaib ajengan, para ustadz, para tokoh desa Bojong Sari yang gak kesebut namanya, mohon maaf, segini doang yang dicatatinnya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Tabligh Akbar memperingati dan memeriahkan Tahun Baru Islam 1445 H, santunan 1135 yatim dan doa apa Jumat malam Sabtu 21 Juli 2023 pukul 19.00 dalam kurung Ba'da Isya, Pondok Pesantren Al Jailani Firdaus Bekasi. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan segala hadir dan kumpul kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena dari panggung kelihatan nggak ada orang ini, gelap banget, jadi nggak tegas ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur,
Allah kasih rezeki yang berlimpah, amin ya robbal. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh beliau guru kami Habibanal Mahbub Al-Habib Ali. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau. Jatuh dah. Airnya enggak ada, botol gelas doang, gelas enggak ada. Malam ini kita hadir dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1445. Hijriah diambil dari kata hijrah. Maka bulan dan tahun baru Hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Sebelum ada perintah hijrah, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kita udah nggak aman di Mekah. Kita ini udah dimusuhin terus. Kita ini selalu diteror. Kita ini selalu difitnah. Bahkan kita udah nggak aman di Mekah. Bagaimana kalau kita pindah aja ke Madinah?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, belum ada perintah hijrah dari Allah. Sabar. Kalau nanti ada perintah hijrah, baru kita berangkat." Maka setelah dapat perintah hijrah dari Allah, Rasulullah pidato di hadapan kaum muslimin. Apa kata beliau? "Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka siap-siaplah kalian berangkat lebih dulu ke Madinah." Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan?" "Saya belakangan." "Kok belakangan ya Rasul? Kan enakan rame-rame kita berangkat ke Madinah." Apa kata Rasul? "Kalau rame-rame kalian gak bakalan aman, gak bakal selamat. Kenapa? Karena yang diincar saya, yang target utama, yang mau dimatiin saya, yang mau dihancurkan saya. Kalau saya bertahan di Mekah, kalian berangkat lebih dulu, kalian akan selamat. Biarkan saya di Mekah menghadang bahaya. Biarkan di Mekah saya menghadang bahaya dari kafir Quraisy. Silakan berangkat lebih dulu ke Mekah, ke Madinah. Mekah itu bahaya. Biarkan saya yang menghadang bahaya." Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Rasulullah luar biasa. Umat suruh berangkat duluan berangkat ke hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah bertahan di Mekah. Malam mau berangkat hijrah, rumah Rasul dikepung kok. Rumah Nabi dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Ada Satpol PP waktu itu, namanya Satpol PP Quraisy. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Ya termasuk Abu Toto kali. Nih. Malam mau berangkat hijrah, rumah Rasul dikepung. Di dalam rumah Rasul ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa Rasulullah bilang? "Ali, kau gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku." Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Target utama kamar Rasulullah, yang akan dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya tepat. "Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati." Nyawa taruhannya. Tuh anak muda yang soleh. Coba anak muda pinter. Enggak begitu kok. "Ali, gantiin tempat tidur gua nih ya. Gua mau berangkat hijrah sama Abu Bakar. Ntar yang mau dibunuh lu, Li." "Lah jangan saya Rasul. Lah Abu Bakar aja yang tuaan." Itu kalau bocah pinter. Tapi Sayyidina Ali anak yang soleh, berangkat Rasulullah hijrah lewat pintu belakang rumah, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketahuan sama kafir Quraisy, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Nah, sono nih. Nah, belum ada kilometer 50. Ini lagi kelempengan aja. Rasulullah mampir di rest area. Ada rest areanya, Bang. Namanya Goa Tur. Mau masuk Rasulullah dibilangin Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasul, jangan masuk dulu." "Kenapa?" "Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa." Beneran Abu Bakar masuk duluan, po, bersih-bersih goa, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Kedung Waringin. Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam.
Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Enggak, jangan sedih. Hei Abu Bakar, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan, romannya galau banget. Apa bete bener, apalagi gabut? Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Enggak. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul, tangan. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahi oleh Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba kalau pakai ludah kita, po, mungkinan bengkak. Nabi perjuangannya luar biasa. Itu hijrah fisik. Mekah Madinah perjalanan 450 km. Belum ada yang namanya kereta cepat, belum ada yang namanya LRT, MRT, belum ada busway, apalagi Grab, enggak ada. Belum ada. Kendaraan satu-satunya onta, jalan kaki, siang panasnya membakar kulit, malam berangkat menebus tulang dinginnya. Luar biasa perjuangan Rasulullah, hijrah fisik. Kenapa? Karena pengen ada perubahan. Sampai di Madinah, apa yang pertama beliau bangun? Bukan mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukannya jalanan yang lain, bukannya apartemen, bukan rusunawa, bukan. Yang beliau bangun pertama di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid simbol demokrasi umat, bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi tempat mengatur strategi. Di situ dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah memberikan dakwah di Madinah, langsung pesat perkembangan Islam. Kenapa? Karena hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Bukan hanya sekedar fisik kita hijrah, tapi kita pengen hijrah mental dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ini momentum tahun baru Islam. Ayo kita niatkan diri kita pengen hijrah, pengen berubah dari yang tidak benar ke arah yang lebih benar. Makanya harus ada perubahan, kudu ada perubahan, perubahan. Bukan orang yang dirubah, sistemnya Paul. Orang bikin koalisi perubahan dimaki-maki kan PA, nggak ngerti perubahan. Tadi dipesan jangan ngomongin politik katanya, nggak ngapa-ngapa, kagak diundang lagi juga nggak ngapa-ngapa di sini. Umat Islam harus berpolitik dong, benar. Kalau kita nggak berpolitik, bang, kita dipolitikin, benar. Ini biar kompak. Umat Islam harus bersatu. Kalau kita nggak apatis, kita apatis sama politik, kita nggak ngerti politik, bodo matan udah, jadi ustadz aja udah, jangan ceramah ngomongin politik, ya udah jangan ngomongin politik dan ya pret, saya lawan yang begitu. Orang berpolitik, kita mulai bangun tidur aja udah berpolitik, ntar kita anak gua makan apaan ini ya, bener bu? Apalagi buat negara Islam paling pertama. Indonesia negara, masya Allah, ulama-ulama kita, kiai kita, orang tua kita pejuang luar biasa merebut kemerdekaan Indonesia nih, bukan hanya dengan hayalan, tapi dengan nyawa, darah, keringat, air mata ditumpahkan. Maka Bekasi, Kerawang udah jelas siapa yang tokohnya, nggak ada. Yang lain nggak ada, orang-orang kita semua, ulama kita, orang-orang tua kita, pejuang kita. Almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, jelas julukannya Singa Karawang Bekasi, julukannya si belut putih. Berjuang bukan hanya sekedar ulama, tapi mujahid. Maka beliau wajar dikasih pahlawan nasional. Sampai hari ini, detik ini, namanya dikenang terus. Kenapa? Karena perjuangan beliau memerdekakan kemerdekaan Indonesia Raya. Nih kita nih umat Islam harus berubah. Kenapa bang? Allah udah jelaskan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu, yang berjihad di jalan Allah, fisabilillah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah kasih derajat tinggi.
Siapa mereka? Ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka malam ini kita pengen ada perubahan. Tahun kemarin nama ngaji rada-rada baget, tahun ini ngajinya getol. Gitu musinya. Ngaji jangan pakai kata ngomong males, ada alasan nenek-nenek, ada aja alasan yang ngaji. Nek malu memantu, ntar apa gue lagi men. Nenek-nenek men ajong bener. Ngaji, wah jangan pakai malu-malu, udah datang aja ke pengajian. Jangan dengerin nenek-nenek lampir yang agak jelas ngomongnya. Saya heran ya sama pengajian, ibu-ibu pengajian kok demen banget sama pengajian, pret. Agak ngaji begitu. Ini ngelukain umat Islam bang, pakai ngomong bahasa begitu, nggak bagus. Orang udah tua ngomongnya begitu, nggak bagus. Saya heran ya sama ibu-ibu kok demen banget ke pengajian, kan pret, najong bener dah. Selbat kita ngaji, makanya ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi ngaji cing, ngaji dan nyaut apa ini kalau begini ceramah lagi kelihatan orang ini malah gelap banget ini. Iya nyaut, mau ngaji mau ngapain lagi kita, ntar tadah nungguin tua-tuaan, bilang ngaji nungguin tua-tuaan. Nah kalau udah tua ngaji kuping rada budeg, mata kurang awas. Kuping rada kurang denger, guru ngajari saya mati. Nek ngaji nek, mana yang baca ya baca innahu kana tawwaba. Orang kuping rada budek, innahu kawat tembaga. Jadi kacau. Mumpung masih sehat. Ngaji mulai dari kita di bedong sampai kita di bedong lagi. Kudu ngaji, nggak ada batas waktunya. Ada perubahan sedikit, apalagi emak-emak bang. Wah kalah kita orang laki, emak-emak nih, ibu-ibu. Paling getol ngaji dia mak, jam 1 tengah hari wong udah nyampe. Bener supaya kerja hidupin mic dia colok, dia ngomong datu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romelah, sini lu ngaji Saroh, buruan dipanggilin atu-atu. Sambil nungguin teman datang dia selawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nenek selawatannya tengah hari-hari. Adinul lana wal haqqu lana. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe Ji. Duduk sama di pojokan ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Po Haji. Lu gelar ambal buat usaha aja duduk di situ. Wal adlu lana. Berhenti dia selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu kan buat yel-yel tentara mau perang itu Po. Wah bacanya bukan adinul lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adinul semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinul lana wal haqqu lana. Nenek-nenek di pojokan kleker. Nah, kalau orang-orang luar sana mah wah di Arab itu kalau baca talbiyah aja kencang banget bang. Orang umrah mau haji itu talbiyahnya, wah semangat ya ibadahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pokoknya itu semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Nangis orang dikejar semua. Nih ngaji, dapat ilmu ibadah bener. Kenapa? Karena kita bela Islamnya. Siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang bela Islam? Mereka aja bisa mengkaji dari semua kitab suci Al-Quran, dikaji semua menjadi orang-orang yang pintar. Orang luar Islam itu mengkaji Islam. Kita umat Islam masa ketinggalan. Ngaji nggak perlu, bisa harus bisa ini enggak, pelan-pelan Po. Ikutin aja deh guru kita, guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ditanya lu bisa baca kitab? Kagak, gue bawa doang. Guru kebet, ngikut kebet. Guru tutup lah tutup cing. Masa guru udah tutup masih dikebet aja. Temen nyolek halaman berapa itu? Gue lagi kebet doang ini. Lenggeng ngapa-ngapa begitu juga. Datang aja, mau bisa kayak kagak kayak, mau jider ngaji sambil nyender, jiler ngaji sambil ngiler. Nggak apa-apa, jiping ngaji kuping, nggak ngapa-ngapa, datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro 1000 Po. Bayang terawih aja ingat jadwal imam. Ngaku aja udah terawih malam ini imamnya dia ya lama nih, lama udah dia kalau jadi imam ini. Pindah kita terawih.
Pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Lu nggak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh ada modalnya bang. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit, temen lagi diimpus ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus? Nah, yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa. Lah kok begitu? Lalu kemarin nggak bawa apa? Nah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA. Ini Masya Allah luar biasa. Pahalanya gede bener. Dosa-dosa kita dirontogin nih ngaji begini. Dosa kita diusak kok. Diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing. Banyakkan dosa sama ibadah. Jujur aja po. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki dah. Wah, mau sabrek-abrek udah. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Bukan sekarang begitu, gua ngaji dulu bang ya. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Orang kampung saya kok begitu. Orang kampung saya ketularan sama orang sini. Mau laki berani banget. Laki lagi tidur dibangunin salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Lah, laki lagi tidur suruh nyat jam. Bang PA. Lempo aja yang melek nyat jam. Pakai nyuruh laki, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Nah, laki lagi tidur, suruh nyat jam. Kerja lu tidur mulu bang, lakinya nyaut, bagus, tidur aja kerja. Ini salah-salah aja kok ngomongnya. Bini hari baru bangun lu bang, abis rezeki lu, dipatok ayam rezeki lu. Lah, lakinya ngomong emang ayam gue yang panin. Ini banyak dosa-dosa kita ya. Dirontogin yang kecil-kecil, alhamdulillah. Ngaji pahalanya gede, kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi bener. Sekarang banyak orang ngaji jangan sampai salah pilih guru. Bener bu? Ini rusaknya citra pesantren gara-gara sial dangkalan ono dia, si Panjul. Bener bang, saya kemarin ceramah belum lama di Eretan Indramayu, saya bilang aja begitu. Ini harus turun tangan pemerintah kita, negara harus turun tangan. Udah jelas-jelasan, bukan hanya merugikan Islam tapi merugikan negara. Musuh negara tuh Panji Gumilang. Iyalah, lagu kebangsaan Indonesia Raya dirubah kok. Seharusnya marah dong. Ngaku di mana Pancasilais, anti Pancasila. Sekarang lu yang ngaku Pancasilais ngomong. Bener bang? Lo lagu kebangsaan Indonesia udah jelas dikarang, jelas dirubah liriknya. Pakai mencampur adukan antara usul dengan muamalah udah agak jelas udah. Nah kalau memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, pret. Salam alehem. Ini udah bicara akidah, udah ngerusak, mencampur adukan akidah, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, ada garisnya. Pakai ngomong, oh saya tuh ndak bermadhab Syafi'i, ndak bermadhab Maliki, Hambali, ndak. Madhab saya Bung Karno. Panjul lagunya. Iya, harusnya turun tangan dong. Kementerian Agama turun tangan, sidak, jangan tabayun doang, tabayun. Kapan mau dieksekusi? Udah jelas, faktanya udah jelas, semuanya nyata kok. Sesat dan menyesatkan. MUI Jawa Barat udah bikin statement, MUI Pusat udah bikin statement. Ini sesat dan menyesatkan, harus dibubarkan, bubarkan permanen. Begitu musinya. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Belum makan suruh ceramah, begini jadinya. Iya, artinya apa po? Mangka. Ini iya, mangka nih, ada melon, ada tilang kita nih, bu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu akidahnya melenceng. Ini Islam yang menghancurkan Islam sendiri, mengatasnamakan Islam. Kenapa? Saya heran negara kita Indonesia nih, negara cakep ini pak. Ini negara kita bangga, negara Indonesia negara cakep, pasar cakep, apa aja masuk di Indonesia laku, bener dah. Ada aliran aneh masuk ke Indonesia laku, ada aja yang ngikutin, saya heran itu. Berapa kali kita dikibulin, nabi palsu, udah gentayangan. Di Indonesia doang nabi palsu banyak banget. Dari mulai Ahmad Musodik, ngaku nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Bunder. Mantan pelatih badminton ngaku nabi. Terus polisi marah, penjarain, tangkap, diwawancarain, di depannya ada minuman Pocari Sweat. Kan nabi kekurangan ion, kan PA. Muncul lagi di Bandung, Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku nabi. Nabi Sayuti. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Losari Brebes itu ada agama baru.
Dari mana saya dapatnya? Dari Bakor Pakemnya Kementerian Agama. Agama baru ada di sana namanya Jasun, Jawa, Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ini real fakta. Nabi Tugimin. Baca sholawatnya nggak enak kok. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin. Wa ala ali sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadroh. Wah, udah kagak resep banget. Sallallahu ala Tugimin. Panjul. Ini udah banyak. Nabi palsu, gentayangan, malaikat palsu, Lia Edan. Pernah kita ingat tuh, masih kita nggak bakal lupain tuh. Lia Edan ngaku Jibril. Ngaku malaikat Jibril, ditangkap sama polisi, penjara 2 tahun. Hebat polisi kita. Iya, bukan teroris doang ditangkap, Jibril di penjara sama dia. Besok lama-lama Israel ketangkep. Kalau Israel ketangkep yang enak nenek-nenek, asik, kagak mati-mati gua. Ya ilaha illallah. Ini udah banyak orang stresnya, banyak yang PA. Kenapa? Ayo kita selamatkan Islam, terutama akidah anak-anak kita. Sekarang pengaruhnya luar biasa. Ini momentum tahun baru Islam, harus maju kita. Harus kuat umat Islam, kompak bersatu. Jangan mudah diadu domba, diocok-acak, diobok-obok. Jangan. Kita pengen semuanya kompak bersatu. Dengan kita bersatu kompak, apapun kerjaan yang berat, kalau kita kompak bersatu, insya Allah aman. Alhamdulillah. Umat Islam gak bisa dikumpulin di partai manapun, gak bisa. Umat Islam gak bisa dikumpulin di ormas manapun, gak bisa. Tapi umat Islam hanya bisa berkumpul, bersatu, kompak di majelis taklim. Kumpul nih kita ngaji begini, kan enak kok. Sekarang kalau kita kagak ngaji begitu dah. Ngapain ngaji dia? Ustadz mau tuh kagak zaman sekarang ngaji mau Ustadz, udah ada Google. Gua tinggal ketik doang udah, nyari di situ nemu. Ngajinya sama Google dah. Akhirnya ngajinya sama Google, ya ikutin deh tuh akal-akalan doang. Yang nyambung sama akalnya dia ikutin, yang gak nyambung sama akal dia kagak ikutin. Makanya banyak kan orang sekarang pada PA, po. Bikin pertanyaan yang kagak, nanyanya sama Ustadz. Ustadz nanya, saya lagi sholat, terus kentut. Tuh kira-kira batal nggak Pak Ustadz ya? Loh, batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz. Kalau batal kira-kira saya mau sholat lagi harus wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah udah batal. Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh, Panjul. Nah itu dia Pak Ustadz, nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ada bocah nanya begitu Pak. Saya kagak jawab yang begitu. Orang ngeselin saya. Saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Ngomong, ayo lu ngomong. Lah muka Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Suwe lu. Ini pertanyaannya kagak. Agama dikaitin sama akal-akalan. Kalau kita ngaji mah paham po. Akal, iman sama ilmu kudu nyatu tuh. Nih contoh nih kita ngaji. Cing. Po. Mana sih gelap banget ini ya? Po. Kita ngaji po nih ya. Po. Saya mau nanya mempompo kan tukang ngaji ya. Dalam ilmu fikih, air kencing najis nggak po? Najis. Air sperma? Yang bener cing. Air kencing najis nggak? Najis. Air sperma? Tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita habis keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal air sperma nggak najis. Tapi kenapa ketika selesai kencing kita nggak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima dulu pakai iman. Akal main nih. Bagaimana akal mainnya? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main. Selesai akal main nggak bisa tuh Pak. Jawabnya pakai ilmu. Mana obatnya? Nah ini, andaikan saja ibu bapak kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kencing 10 kali kencing. Berarti kita kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek, pilek, meriang apa kagak yuk? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Itu masih waktu-waktu doang. Kalau nganten baru wajar seminggu 3 kali 4 kali ngapa-ngapa nganten baru. Nah, kalau udah 60 sono lah sih emang agak capek begitu. Wow, pikiran harus konsen, tenaga harus full. Mata meremelik, kaki pada kiting. Ayo lah, namanya blaem-blaem capek.
keluar tenaga semua yang terkuras, ya enggak, lemes. Nah, disiram pakai air, seger lagi saraf-saraf kita. Itu tujuannya. Jangankan begituan kok. Kita kerja bang, berangkat pagi pulang sore, capek lelah gerah, kita mandi, siram, wah badan kita seger lagi, fit lagi. Apalagi habis blaem-blaem. Hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Ini banyak orang katanya, wow fikih itu nyusahin, wah panjul nyusahin. Lu kagak paham. Kadang-kadang aneh bang, orang gak ngerti ilmunya bisa nyalain doang. Saya pernah lagi sembahyang kok, lagi sembahyang. Ya nyaut apa? Biar kelihatan orangnya gitu, kedengeran. Lagi sholat, baca usoli diomelin. Kelar sholat dipanggil, bang abang tadi sholat baca usoli. Emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram itu. Lah enak aja dia ngomong haram. Di mana haramnya? Kan kita kalau mau sholat ngadep kiblat sebelum takbir kan baca usoli ya bang. Usoli fardhu maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaanillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak, angkat sambil ucap Allah. Mulut ngomong Allah, hati barengin nih ngomong. Sajaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini ajaran madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya abis takbir. Allahu Akbar, usoli fardhu maghribi. Nah ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Enggak pakai usoli juga kita baca enggak ngapa-ngapa. Enggak bang, udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir, barengin niat di hati Allahu Akbar. Niat barengin di hati Allahu Akbar. Sah. Kenapa? Karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Melafazkan usoli bukan rukun dalam sholat. Enggak ngapa-ngapa. Bahkan kita sebelum sholat menghadap kiblat nih, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita sholat yang ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu, baru takbir Allah, barengin niat di hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Itu doang. Masa mau sholat nyanyi panjul? Tuh, ngapa tuh bocah nangis po? Gelagepan kali dia, ngantuk. Teten lupa teten, nangis itu dia. Iya kok nangis, gerah itu. Ini diam ya tayang, diam. Ngajak anak kirain mau ngambil rapot. Ayo terus bu, kita ngaji. Apa yang kita lakukan selesai mengisi tahun baru Islam ini? Apa yang kita lakuin? 2 cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Pertama, bertasyakur, dan yang kedua, bertafakkur. Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram itu bulan yang banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi dan para rasul. Kenapa? Maka Allah memuliakan bulan Muharram. Salah satunya apa? Diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Diusirnya Nabi Adam dari surga dan bersama Ibu Hawa di bulan Muharram. Allah selamatkannya bahtera Nabi Nuh di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan Nun, itu di bulan Muharram. Allah selamatkan di fitnahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha, diperkosa sama Zulaikha, itu di bulan Muharram. Banyak kaitannya. Allah selamatkan Nabi Musa melewati lautan merah bersama umatnya di bulan Muharram. Ini terjadi semua pada bulan Muharram. Maka bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang mesti kita lakuin? Yang pertama, perbanyak istighfar. Istighfar po istighfar. Istighfar apa sih Pak Ustadz? Mohon ampun. Ada bacanya? Banyak. Ada istighfar Nabi Nuh. Ada istighfar Nabi Nuh.
Ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustaz kepanjangan, saya kagak hafal. Ya udah, ganti istighfarnya Nabi Yunus. Apa istighfar Nabi Yunus? Subhanallah, apa namanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masih kepanjangan Pak Ustaz, itu saya kagak hafal. Ya udah, istighfar yang biasa kita baca dah habis sembahyang. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunubi wa taubata wal maghfirah. Lah masih kepanjangan Pak Ustaz, itu saya enggak hafal. Orang tadinya minta yang pendek. Ya udah, istighfar yang biasa aja udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi enggak Pak Ustaz? Ada. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau enggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Istighfar banyakin. Kenapa? Karena ngerontokin dosa-dosa yang kecil. Yang kedua apa? Kita perbanyak dalam melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram. Terus apa lagi Pak Ustadz? Ya udah, kalau punya keluasan rizki, santuni anak-anak yatim. Bu, rizki yang kita punya sebagian, harta yang kita punya sebagian milik mereka, anak-anak yatim. Malam ini dibukti nama guru kita menyantuni anak-anak yatim kita. Kenapa? Yatim doanya langsung tokcer, yatim sumpahnya langsung manjur. Jeritan batin anak-anak yatim mengguncang aras, didengar oleh Allah. Maka siapa orang yang menyantuni anak yatim? Rasul bilang, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala bikulli syaratin darajah. Siapa orang yang menyantuni anak-anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, setiap helai rambut anak yatim yang ada di kepala anak yatim akan mendapatkan beberapa kebajikan buat kita. Alhamdulillah. Tuh, makanya nyantuni anak yatim, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po, itu makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, pala jadi kerpuk semua. Lah kucing pada melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Lah kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit. Orang kalau udah pelit medit bu, jangankan buat orang lain bang, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur ucus pada ngambang, lu rasain tuh makan pencarian lu. Pelit. Kita berbagi dengan mereka. Siapa lagi kalau bukan kita yang bantuin? Bukan hanya kita kasih senang mereka di bulan Muharram, di lebaran yatim, bukan, tapi ada follow up-nya ke depannya agar anak-anak kita menjadi apa yang yatim itu, kita bantu mereka pendidikannya, beasiswanya. Kenapa? Karena tujuan kita cakep, memelihara anak yatim. Lihat, ana wa kafil yatim. Kafil itu artinya menanggung beban. Baik sandangnya, tangannya, kita berikan beasiswanya, pendidikannya. Ini seperti apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Nanti di surga bersamaku, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Maka ini bulan Muharram kita bertasyakur, dekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Kita pengen ada perubahan, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, yang kedua, apa yang mesti kita lakuin? Selain bertasyakur, kita bertafakur, introspeksi. 1445 jumlah bilangannya nambah, tapi hakikatnya Allah berikan kekurangan dalam usia. Bu, kita introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum ntar dihitung di sono. Kita hitung, ya Allah, umur udah berapa? Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Kan ada lagunya po ya. Itu lagu qasidahan zaman jebot. Emak-emak kalau main rebana resep banget loh, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh musik begitu dia. Main ketimpring. Tuh introspeksi, sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah, apakah semakin baik apa enggak? Kenapa? Karena kita enggak kekal hidup di dunia ini. Nih semuanya kita calon-calon jenazah, emang kagak bakal pindah po. Dah, emang kagak bakal pindah nih semua kita. Makanya orang yang pindah disebut mati. Si fulan mati, no si fulan mati. Kata siapa? Kata yang hidup.
Padahal mah yang ngalamin pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Sisa umur yang Allah berikan manfaatkan buat taqarrub, maka kita nggak bakal kekal. Rasul pernah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Rasulullah 63 jatah hidup kita di dunia. Tuh cuma 63 kalau nyontoh Rasul. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan tuh harap makan yang enak-enak kok. Nggak pakai pantang lagi, udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Mati. Mati. Ada yang pengen banget mati, enggak mati-mati. Udah jadi kembang bale, di atas bale aja, makan disuapin, cebok dicebokin, pengen banget mati, kagak mati-mati. Kesian anaknya ngurusin, asal pagi jadi orang kuat, dijemur tuh babanya, 7:30 dijemur, 8:30 diangkat, dimasukin lagi ke dalam, kayak pernah lupa ngangkat. Buah-buahnya aja jemur di balik di luar, ya taunya main HP aja po, sampai jam 11:30 baru ingat, oh babak lupa keangkat, babak nyampe kering. Ada yang pengen banget mati, kagak mati-mati. Kita udah gedeg banget sama orang itu, lihat itu dia, aku sumpahin mati dia, kagak mati-mati. Udah gedeg banget kita sama dia, kagak mati-mati. Pengen banget mati, kagak mati-mati. Pengen banget hidup nih, tahu-tahu mati. Bener po? Teman saya lagi ceramah di atas panggung, baru beri salam, bok, assalamualaikum, mati, ketiban sound system. Ya Allah, ternyata benar, al mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya dadakan. Masih muda, cantik, terkenal, Nika Ardila, mati bu, sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang, masih perawan, masih muda, ganteng, keren. Kenal Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun bang, kena jantung mati. Nyusul temennya Aji Masaid. Kenalkan po, artis anggota DPR RI yang lakinya Angelina Sondak, 40 tahun kena jantung. Nyusul temennya lagi Ade Namnung, badan gede, gemuk, pelawak, 38 umurnya, mati. Temennya nyusul lagi Budi Anduk, 40, Budi Anduk, artis kena jantung mati juga. Jupe Julia Perez, 37 po Jupe, rame infotainment nayangin. Ada yang pada komen di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede saya lihat bebannya. Po beban hidup, pikiran lu kesono aja po. Dia kan pacaran sama Gaston, dihianatin mulu po, sama bapaknya misah, sakit, pikirannya banyak, jadi beban hidupnya gede. Olga Saputra 32, mudaan lagi tuh bocah, 32 mati. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, ganteng keren, 40 tahun kena jantung, mati. Meninggal 18 Februari 2017. Memang saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Mati. Mati. Masih muda. Kaya mati. Engkau ngato mati. Duitnya banyak, hartanya banyak, gunung dia punya bang, dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter, yang rawat mati juga. Itu dokter 40 nggak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati po, apalagi kita bang yang tibang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi, lebih mati lagi. Gemuk mati kurus, jangan ngerasa gemuk. Pak Ustadz, saya gemuk ini jauh nih, mau mati, sehat saya mah. Enggak, kata dokter orang gemuk cepet mati. Kata dokter.
Kok bisa begitu dok? Saya tanya. Karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz. Nggak ada tempat buat napas. Yang kurus girang. Alhamdulillah dok, saya kurus ini. Kata dokter yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Lah kok bisa? Kurang gizi. Gemuk mati, kurus juga mati. Ternyata semua kita bakalan mati. Maka hidup di dunia sementara, Allah kasih kesempatan malam ini bertemu dengan tahun baru, bulan baru, manfaatin buat kita ngisi amaliyah ibadah, amal-amal yang soleh buat bekal kita menghadap Allah. Kenapa jangan ketipu? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya dunia permainan. Permainan ada batas waktunya. Kita lagi main semuanya nih ibu, bang, po. Kita lagi pada main. Makanya kita lagi main, jangan main-main. Kalau lagi main, kudu serius. Jangan main-main. Kalau lagi main, jangan main-main. Kita lagi main nih di dunia. Lagi main-main. Makanya kita sudah serius. Lihat permainan sepak bola. Wah, ada batas waktunya. 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin. Makanya yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Sama kita hidup di dunia, dibatasin waktu. Ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Waktu dibatasin, kita cari cara, cari taktik, ngumpulin amal soleh, ngumpulin poin, ngumpulin amal ibadah. Agar apa? Agar kita jadi pemenang. Pemenang dikasih piala sama Allah, nggak tanggung-tanggung pialanya. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Alhamdulillah. Hidup permainan. Yang namanya permainan ada yang ngawasin. Main bola ada yang ngawasin. Siapa? Wasit, jalannya pertandingan. Makanya wasit itu asal kata dari bahasa Arab. Wasapo artinya tengah-tengah. Enggak boleh mihak ke sono, enggak boleh mihak ke sono. Tengah-tengah dia. Bikin pelanggaran, marah wasit, prit, kartu kuning. Dikasih peringatan kita. Main yang bener lu, jangan begitu. Kita pun sering di dunia ini kok hidup dikasih peringatan oleh Allah. Peringatannya itu enggak tanggung-tanggung. Melalui makhluk Allah yang lain. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Ditegur kita melalui makhluk Allah. Allah punya makhluk yang namanya bumi. Kata Allah, bumi goyang. Goyang bumi. Gunung batuk loh. Batuk tuh gunung. Berapa kali batuk udah gunung. Merapi udah batuk, Sinabung batuk, Anak Rakatau meriang, Semeru udah batuk, udah ampem. Air datang yang banyak, kata Allah, banjir di mana-mana. Banjir bandang, banjir semuanya. Habis semua lahan sawah kita kebanjiran, mati panen, gagal panen. Kenapa? Air, baik-baik sama air, po. Bang, air kecil jadi teman, besar jadi lawan. Baik-baik sama air. Ibu-ibu aja kena air langsung gendut. Hati-hati sama air. Angin, datang lu yang kenceng, kata Allah. Badai topan, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliungnya, ditegur. Yang jagain wasit, ada jalannya pertandingan. Sama kita juga ada yang ngawasin. Siapa? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin kita. Nggak pernah tidur siang malam ngawasin kita. Hidup permainan dan sandiwara. Sandiwara juga ada batas waktunya. Sandiwara kan sinetron, po. Lagu seru kita nonton sinetron. Si Andin lagi berantem sama si Al. Lagi orang seru-serunya berantem, di pojokan TV ada tulisan bersambung. Kesel banget nenek-nenek lagi nonton. Habis lagi nih film. Nah, orang juga begitu, lagi naik karirnya, lagi jaya-jayanya, maka kita siapkan dari sekarang. Orang yang suka berbuat amal soleh, suka berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur. Munkar nakir juga ngadepinnya. Anteng agak serem, po. Munkar nakir deketin kita, dia deketin, ngajak kongko lagi. Lu nyampe Ji? Iya nih baru nyampe malaikat. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Kabarnya Bojong Sari, alhamdulillah. Masya Allah, lancar kencing mah. Malaikat nanya kita, kata munkar nakir, Ji, lu mau ngopi? Tuh ditawarin kopi, nih minum ya, minum dulu. Ditawarin kopi kita, bismillahirrahmanirrahim.
Enak banget ini kapal api. Kapalnya kita jual, apinya buat bakar lo yang punya utang. Bu, nanya malaikat ji, gue mau nanya sama lo ya, marrobuka. Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lu gampang banget ji. Dah, gue nggak bisa nanya lagi dah. Merad munkar nakir kok, ngerti merad, mantok, becir. Datang perempuan deketin tinggi putih bang. Tuh, tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget. Hidungnya mancung kayak prosedan TK. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak ada 5 di belah 4. Kalau ada 5 di belah 2 kegedean. Nah, kalau kegedean doer. Masa bidadari doer? Kita bingung ditemenin orang yang cakep. Bertanya kita, man anta lam arafid dunia ajmal minka, siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda. Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid, gak pernah nginjek masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustad rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kok itu leher botol kenapa kecil dah? Dicekekin mulu sama dia tiap malam, makanya kecil leher botol. Kesian banget anak-anak yatim kejamnya 17 setan. Ya Allah, pelit mendit koret muntut gasiran patah kuning bol nontot. Rumah dekat masjid gak pernah ibadah, sama ustad gedeg banget, sama kiai takut, sama habaib takut banget, sama habib takut, sama habib lagu banget, habib dipenjarain. Ya Allah, jangankan orangnya, sama balehonya takut, najong banget. Pokoknya nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh. Malaikat munkar nakir pas dia masuk ke dalam kubur, paling serem di depan pintu kubur. Kata munkar nakir, nyampe juga lu kemari ya. Gue lagi tungguin lu. Nyampe juga di sini lu. Lu ngomong apaan sih Kir? Enggak, lu lagi sendirian ngomong. Enggak nih, dia nyampe kan. Lah, lu kagak tahu. Lah iya nih orang ini Kir. Gua kagak tahu kan. Lu dia nyampe. Nah, dia lagi boleh karkir aja mah kok. Dia orang CS-nya. Kata nakir, lu nanya kah duluan? Boleh kalau begitu. Ditanya tuh orang, maro buka, kagak nyaut, melegok aja kok, diem aja. Nakir nanya, ngapa dia kagak nyaut? Budek kali Kir. Gantian lu yang nanya kali. Nanya nakir, maro buka kagak nyaut juga, melegok aja. Nah, bagi tugas sudah kalau begini Kir. Caranya, apain gua Kar? Lu ambil pentungan, buruan. Bagi tugas, siaplah, gua OTW. Berangkat nakir ngambil pentungan kok, mesen Grab. Udah di Sherlock sesuai aplikasi, berangkat OTW, ngambil pentungan. Itu pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya pentungan. Ditanya kagak nyaut, marah buka, hajar Kir, siap Kar, bedik langsung sendi-sendinya pada mental po, kulitnya copot nih, tulang pada mental, tulang mental, kulit copot kok, baru teriak dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin lu budek, lu budek, lu malah usah lu ngomongin, usah lu kata-katain, usah lu gosipin, lampanganin rasanya. Gedikir, tuher, mendengkok, congkel Kar, congkel. Na'udzubillah min, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Jangan sampai kubur kita menjadi hufratan min hufarin nar. Na'udzubillah min. Nih, mumpung Allah kasih kesempatan, mumpung Allah kasih kesehatan, nikmat yang diberikan oleh Allah, manfaatkan buat taqarrub ibadah kepada Allah. Karena kita semuanya pasti bakal pulang. Nih, semuanya bakal pulang ke rahmatullah. Insya Allah kita pulang dengan dalam keadaan enak dan nikmat. Alhamdulillah. Sesuai nanti kita pulang acara dari sini, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kenapa pulang rasanya enak? Karena kita pulang ke rumah masing-masing, ditambah bawa besek, enak pulang haji enak, pulang mudik enak, pulang sekolah enak.
Dulu zaman sekolah ada guru yang galak banget kok. Pelajaran kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung kepala bapak gurunya kagak datang, anak-anak boleh pulang. Girangnya luar biasa, kita lompat dari atas meja, manggul kempek, boleh pulang. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita tinggal di Bojong Sari, kita bakal pulang semua. Kemana? Ke rahmatullah. Enak nggak? Nyaut. Nah, lempengan ini nyaut terlalu berat nih. Ya Allah, kenapa masih berat nyaut lempengan ini, Bu? Karena masih ada yang ganjel, Bang. Ganjel di mana? Ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup, bekal belum cukup. Maka kita sedang mencari bekal. Insya Allah tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tahun ini mesti ada perubahan diri kita dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Manfaatkan sisa umur yang Allah kasih, karena hidup di dunia kita nggak bakal lama. Semuanya kita dikasih umur dikit. Berapa umur kita? Kata ngkong saya, umur manusia itu cuma 7. Kok 7, Kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kamis. Iya juga, Kong. Ternyata yang dekat sama kita adalah kematian. Kita napas keluar, keluar napas kita tuh, enggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang umur kita. Masya Allah, dekat banget sama kita. Makanya kita jadi manusia jangan sok jago, karena manusia nggak ada yang jago cuma ayam. Manusia nggak ada yang super mie. Jangan macem-macem kita. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati. Apalagi anti air. Ada orang anti air yang nggak pernah kena air wudhu, tuh anti air. Maka kita kepengen ada perubahan. Kita taubatan nasuha, kita pengen dekatkan diri kepada Allah melalui bulan baru dan tahun baru. Insya Allah kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, malam ini kita berkumpul bersama guru kita, diundang oleh Guru Kiai Haji Aang Oki Firdaus. Saya yakin kita semua doakan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah, ilmu-ilmu beliau manfaat. Insya Allah apa yang beliau telah lakukan, apa yang beliau telah syiarkan, apa yang telah beliau dakwahkan, semua itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Insya Allah ini malam melalui live streaming tuh ada di sini tuh, lihat, jangan lupa nih ya, like, share, and subscribe, jangan lupa, dan juga di subscribe ya. Tekan tanda loncengnya, ding 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 ding, biar bunyi. Tuh ada kapal-kapalan di atasnya tuh, kok tuh nggak kelihatan sih, saya lihat tuh kapal itu tuh, kapal-kapalan tuh ya, drone itu kapal-kapalan, kapal minta duit. Nah gitu dulu zaman kita kecil ada kapal-kapalan, sama sekarang udah zaman canggih. Insya Allah mudah-mudahan ya kita semua pada sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain anak-anak kita yang baru masuk sekolah, yang sedang belajar di sekolah, Allah berikan kepahaman dalam menuntut ilmu, Allah berikan ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat jamaah, jam 12 sudah lewat 5 menit. Nah, ini ceramah terpanjang sedunia nih. Ya Allah. Udah itu tanggal lu ganti. Oh guru, alhamdulillah, mabruk, mabruk. Guru kita Kiai Haji Aang Oki Firdaus, malam ini beliau genap usianya 35 tahun. Mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk, mabruk alfa, mabruk yaumiladik, mabruk. Ayo tim hadroh mana? Mabruk alfa, mabruk. Kita baca Fatihah, ibu, bapak, satu kali lagi kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah, insyaallah hasil maksud bil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Ayo, tumpengnya dibawa, tumpengnya. Ya semuanya Ibu, bareng.